Amigo kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Hafiz Kurniawan dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi yaitu dengan judul Manajemen Pengelolaan Usaha. Poin pertama adalah perencanaan usaha, yaitu ada penetapan tujuan dan sasaran, menetapkan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta sasaran yang spesifik yang akan dicapai dalam usaha. Yang kedua adalah analisis pastel, yaitu menganalisis faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang dapat memengaruhi jalannya usaha. Lalu selanjutnya adalah analisis SWOT, yaitu menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi dalam menjalankan usaha. Selanjutnya ada rencana taktis dan strategis, yaitu mengembangkan rencana taktis harian serta rencana strategis jangka panjang untuk mencapai tujuan. Poin kedua ada pengorganisasian, yaitu ada desain struktur organisasi, memilih struktur organisasi yang sesuai seperti fungsional, matriks, atau berbasis proyek. Ada penetapan tanggung jawab, yaitu menetapkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing karyawan dalam struktur organisasi usaha. Selanjutnya ada pembentukan tim kerja dan komite, yaitu mendirikan tim kerja untuk proyek-proyek khusus serta komite-komite untuk mengatasi masalah tertentu. Poin yang ketiga ada pengarahan, yaitu yang pertama adalah gaya kepemimpinan, mengadopsi gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi seperti otoriter, demokratis, atau transaksional. Selanjutnya ada membangun budaya perusahaan, yaitu menciptakan budaya perusahaan yang mendukung nilai-nilai etika dan norma-norma yang diinginkan bagi setiap orang. Selanjutnya, pemberian feedback atau umpan balik, memberikan feedback terstruktur kepada karyawan untuk membantu mereka meningkatkan kinerja mereka dalam usaha. Yang keempat ada pengendalian, meliputi pengukuran kinerja, yaitu menggunakan metrik dan indikator kinerja kunci atau KPI untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. Selanjutnya ada audit internal, yaitu melakukan audit internal secara berkala untuk menilai kepatuhan dan efektivitas sistem internal. Selanjutnya ada manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan usaha. Poin yang kelima ada manajemen keuangan, meliputi pengelolaan modal kerja, mengelola kas, piutang, dan persediaan untuk memastikan kelancaran operasional usaha. Selanjutnya ada perencanaan pajak, yaitu merencanakan struktur perpajakan yang optimal untuk mengurangi beban pajak secara legal. Selanjutnya ada manajemen investasi, yaitu mengelola investasi dan sumber daya keuangan lainnya untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Poin nomor 6 yaitu manajemen operasional, meliputi lean management, yaitu mengadopsi prinsip-prinsip lean untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya meliputi sistem informasi manajemen, yaitu menggunakan sistem informasi manajemen atau MES untuk memantau dan mengelola proses operasional secara efektif. Selanjutnya ada pengendalian persediaan, menggunakan metode seperti just in time untuk mengelola persediaan dengan efisien. Poin yang ketujuh yaitu adalah pemasaran dan penjualan, meliputi segmentasi pasar, yaitu membagi pasar menjadi segmen-segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada strategi harga, yaitu menetapkan harga produk atau layanan yang menguntungkan dan sesuai dengan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya ada rencana promosi, yaitu mengembangkan rencana promosi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap produk atau layanan. Poin yang ke-8 ada pengembangan produk dan layanan, yaitu ini meliputi penelitian dan pengembangan, melakukan penelitian pasar dan pengembangan produk secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Lalu ada inovasi produk, yaitu adalah menciptakan produk baru atau meningkatkan produk yang ada untuk mempertahankan daya saing di pasar. Selanjutnya ada uji coba produk, yaitu melakukan uji coba produk atau layanan untuk mengevaluasi kinerja dan merespons feedback atau umpan balik pelanggan. Poin ke-9 ada manajemen sumber daya manusia, meliputi perekrutan dan seleksi, melakukan proses perekrutan yang efektif untuk menarik
karyawan yang berkualitas. Lalu ada pengembangan karyawan di mana menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam menjalankan usaha. Lalu ada manajemen kinerja, yaitu menyusun sistem evaluasi kinerja yang adil dan transparan untuk mengukur kontribusi karyawan dan memberikan feedback atau umpan balik. Poin yang ke-10 ada etika dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu meliputi kepatuhan hukum, memastikan bahwa usaha beroperasi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Lalu ada praktek bisnis yang bertanggung jawab, di mana pengertiannya yaitu mengadopsi prinsip-prinsip bisnis yang etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan berbagai macam lainnya. Selanjutnya ada program CSR, yaitu mengembangkan dan melaksanakan program CSR yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Poin nomor 11 yaitu ada pengembangan pasar dan ekspansi. Meliputi ekspansi geografis, yaitu mengeksplorasi peluang untuk memperluas operasi ke wilayah-wilayah baru atau pasar internasional. Selanjutnya ada diversifikasi produk, yaitu mengembangkan produk atau layanan baru untuk menjangkau segmen pasar yang berbeda atau mengurangi risiko ketergantungan pada satu produk. Selanjutnya ada aliansi strategis, yaitu membentuk kemitraan atau aliansi dengan perusahaan lain untuk memperluas jangkauan pasar atau meningkatkan kapabilitas teknis. Poin nomor 12 yaitu ada evaluasi dan pembelajaran. Meliputi evaluasi reguler, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap semua fungsi dan proses operasional untuk mengidentifikasi area perbaikan. Lalu belajar dari kegagalan, yaitu menggunakan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan proses bisnis. Selanjutnya ada penyesuaian strategi, yaitu menyesuaikan strategi dan rencana bisnis berdasarkan pembelajaran dan perubahan kondisi pasar. Baiklah, dengan memperhatikan semua aspek ini secara komprehensif, sebuah usaha dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dan juga dengan memperhatikan aspek-aspek ini secara rinci, usaha yang dijalankan dapat dioptimalkan mulai dari kerja untuk mencapai tujuan bisnis dengan lebih efektif. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.